Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat hari ini edisi 932 Minggu tanggal 30 Mei 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Judith Sihombing FTH. Selamat datang Pak Sihombing dan kami ucapkan selamat melayani. Kemudian juga liturgis Ibu Sri Wahyuni, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, menyambut tim Satgas COVID-19. Dan yang melayani minggu depan tanggal 6 Juni 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Daniel Suparjo, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Sekali lagi kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini juga minggu depan. Kemudian berita persekutuan pemuda akan kembali melaksanakan persekutuannya pada bulan Juni, nanti diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2021 jam 4 sore, bertempat di gereja ini. Diundang untuk pemuda dan pemudi untuk hadir dalam pelaksanaan persekutuan tersebut, dan persekutuan akan dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian baptisan anak akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 bertepatan dengan ulang tahun gereja, dan pendaftaran dibuka di awal bulan Juni 2021. Kami mengimbau bagi Bapak Ibu sekalian yang akan membaptiskan anaknya agar segera mendaftarkan dengan meminta formulir kepada pengurus, selanjutnya mengembalikan lagi kepada pengurus agar nama-nama anak yang nanti akan dibaptis ditulis di warta, dan kita bisa nanti mengecek kembali, mengkoreksi apabila ada kesalahan penulisan nama anak yang akan dibaptis, bisa sejak ini kita perbaiki. Kemudian persembahan bikura juga tetap kita laksanakan setiap ibadah hari Minggu, dan diberikan pada saat kantong persembahan diedarkan. Jadi kita lakukan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan, atas pekerjaan dan usaha-usaha dan hidup yang telah kita jalani. Dan persembahan bikura ini terus nanti kita lakukan sampai seluruh jemaat dipastikan sudah memberi, dan nanti kita akan laporkan secara keseluruhan, dan setiap minggunya juga kita laporkan perkembangan persembahan bikura ini. Kemudian himbauan untuk tetap hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, tetap senantiasa mempergunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan juga terkait mengenai protokol kesehatan ini, kami juga menghimbau agar jemaat sekalian menjaga kesehatan kita. Karena apa? Sekarang juga kita sudah memasuki musim penghujan, di mana biasanya penyakit banyak datang seperti DBD, muntaber, tipes, dan sebagainya. Dan ini gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Kami sih berharap tidak ada lagi jemaat yang tertular penyakit ini. Begitu, mari kita sama-sama menjaganya. Dan kita juga mohon doa. Yang pertama, telah meninggal dunia ibu dari Ibu Budi Isawarubu di Nias pada tanggal 11 Mei 2021. Kita atas nama gereja turut belasungkawa pada keluarga besar yang ditinggalkan. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, mohon doa istri dan anak dari Bapak Ponali Sebua, saat ini sedang sakit, sementara masih dirawat di rumah. Kita masih menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Kita doakan agar kiranya ibu dan anak ini bisa cepat sembuh. Kemudian Bapak Kristiadi Panglipur beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit. Informasi terakhir kami peroleh sudah pulang. Ini terjangkit penyakit DBD. Kemudian
Pak Yuswono dan istri juga sedang sakit dan dirawat. Dia juga sedang sakit COVID tapi dirawat di rumah. Untuk itu kami mohon dukungan doa dari kita semua agar kita bisa terhindar dari sakit dan penyakit ini. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat di sana. Saya tidak akan membacakan satu persatu, namun mohon koreksinya apabila ada kesalahan penulisan nama dan nominal rupiah yang dipersembahkan. Kemudian ada ucapan syukur, persembahan Bikura yang seperti tadi disampaikan terus kita bawa setiap minggunya. Kemudian ada juga persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan juga Kepala Sidang mengucapkan terima kasih atas persembahan ucapan syukur dari jemaat sekalian dan terus mohon dukungannya untuk rencana pembangunan ruang sekolah minggu kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat berbakti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi juga kepada Bapak Pendeta Simoni yang pada pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat datang dan juga selamat melayani Bapak. Kami juga menyapa untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah streaming di tempat masing-masing. Saya ucapkan selamat pagi. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk saat teduh. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 45, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Amen.
Segala puji, hormat, serta syukur kami Bapa kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin setiap langkah kami, memimpin hati kami sehingga kami boleh hadir di tempat kudus-Mu ini Bapa. Terimalah ibadah kami pada hari ini Bapa. Terimalah pelayanan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Hadirlah di ruangan ini, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga sungguh mengucap syukur untuk berkat kesehatan yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap hidup kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih merebak pada saat ini ya Bapa. Itu semua oleh karena Tuhan bersama kami sehingga kami boleh ada di tempat ini hingga pada saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, kami membawa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Kami membawa istri dari Bapak Konali Zebua dan juga anaknya. Kami membawa Bapak Yuswono. Kami membawa Bapak Kristiaji Panglipur yang pada saat ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit. Tuhan menjamah saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati setiap obat-obatan, setiap usaha upaya yang dilakukannya. Terlebih Tuhan Yesus senantiasa taruhkan sukacita dan semangat atas mereka. Sehingga saudara-saudara kami boleh Tuhan pulihkan. Sehingga saudara-saudara kami dapat bersukacita penuh oleh karena berkat kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kami juga tetap membawa ibu kami, Ibu Yeni, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus juga senantiasa bersama atas ibu kami, memberikan kekuatan, semangat, sukacita yang daripada Engkau Bapa, sehingga proses penyembuhan, proses pemulihan atas ibu kami boleh terjadi ya Bapa. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga membawa gereja-Mu di tempat ini dengan segala agenda kerja di dalamnya. Kami mau membawa untuk pembangunan ruang sekolah minggu Bapa yang pada saat ini masih kami semua gumulkan. Kami yakin dan percaya untuk setiap dana Tuhan Yesus akan cukupkan. Tuhan Yesus akan memberkati setiap tim kerja yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus satukan hati kami, terlebih pengurus yang ada di dalamnya, sehingga kami dapat membawa gereja kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan berikan hikmat atas setiap mereka, sehingga mereka boleh bekerja didasari oleh rasa takut akan Engkau Bapa, dan pemimpin-pemimpin kami dapat membawa kami sebagai masyarakat Indonesia menuju ke kesejahteraan dan juga rasa aman kami berada di dalamnya Tuhan. Dan setiap kami sebagai warga negara berikan hikmat atas setiap kami Tuhan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan untuk menghambat proses penyebaran COVID-19 yang pada saat ini terus merebak Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama bersatu padu di dalam menghambat proses penularan COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga membawa setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berbeban berat oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena kehilangan usaha karena dampak COVID-19 ini. Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami, Tuhan membukakan jalan atas setiap mereka. Tuhan memberkati setiap usaha upaya yang mereka lakukan. Terlebih Tuhan taruhkan semangat serta pengharapan atas mereka. Tuhan senantiasa memimpin, menolong, dan Tuhan tidak akan meninggalkan sekalipun ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga membawa perusahaan di mana tempat kami semua bekerja. Kiranya pemeliharaan-Mu atas perusahaan tersebut Tuhan. Karena melalui perusahaan tersebut berkat-Mu atas kami boleh dapat kami rasakan. Bapa di dalam surga, dan kami sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sirhombing. Kiranya urapi beliau Tuhan, biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan di tempat ini. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini, persiapan hati serta pikiran kami Bapa, sehingga hati kami boleh menjadi lahan yang subur, yang boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh termateraikan di dalam hati kami, dan dapat kami aplikasikan dalam setiap hidup kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami juga membawa persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini. Ampuni kami Bapa, jika
jikalau pada saat ini kami belum dapat memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini boleh dipakai dalam sarana pelayanan kami di gereja-Mu ini Tuhan. Dan ajari kami senantiasa untuk dapat terus mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Ampuni dosa serta kesalahan kami Bapa, lewat sikap kami, tutur kata kami dan juga tingkah laku kami yang seringkali tidak berkenan di hadirat-Mu Bapa. Inilah doa, harapan serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Pujian KPPK nomor 301 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita sambut dengan hormat diri. Kita akan persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan dari buku KPPK nomor 346, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oh
Izin saya buka masker saja supaya enak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur semuanya itu kami lewati oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas segala hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing supaya taburan firman Tuhan ini sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Tadi pagi saya sudah swab antigen Bapak Ibu, jadi saya tidak khawatir ya, saya sehat walafiat. Setiap pelayanan saya swab antigen Bapak Ibu ya. Saya juga khawatir jangan-jangan saya yang menularkan kepada jemaat itu ya. Ya, puji syukur kita semua sehat di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja 17. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah bertemu, mari kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu jemaat ayat yang ke-8, demikian seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berfirmanlah Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bicara tentang satu tema, bagaimana dengan keterbatasan kita bisa berbagi dengan orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan satu cerita sedikit. Ada seorang majelis gereja yang berkunjung ke rumah salah satu anggota jemaatnya. Saudara-saudara, dalam kunjungan itu terjadilah percakapan di antara mereka. Saudara, anggota majelis itu bertanya kepada jemaat ini, Pak, seandainya Bapak mempunyai 2 sepeda motor, apakah Bapak akan memberikan 1 untuk gereja sebagai kita pakai untuk pelayanan gereja? Saudara-saudara,
Saudara-saudara, anggota jemaat ini menjawab dengan bersemangat. Dia katakan, siap, saya bersedia. Ya, saudara-saudara, dengan senang hati saudara-saudara anggota majelis ini menyambut apa yang dikatakan oleh anggota jemaat ini. Saudara-saudara, kemudian dia bertanya lagi, Pak, jika seandainya Bapak punya 2 ekor sapi, apakah Bapak juga akan berbagi 1 untuk pelayanan gereja? Saudara-saudara, anggota jemaat ini dengan semangat lagi dia berkata, siap, saya bersedia. Saudara, anggota majelis ini sangat-sangat tertarik dan sangat senang mendengar jawaban dari jemaat ini, dan menganggap jemaat ini adalah anggota jemaat yang selalu menerapkan nilai-nilai diakonia dengan baik. Saudara-saudara, untuk lebih meyakinkan dirinya lagi, saudara-saudara, anggota majelis itu bertanya lagi kepada bapak ini, Pak, kalau Bapak punya 2 ekor ayam, apakah Bapak juga akan memberikan seekor ayam itu untuk pelayanan gereja kita? Saudara-saudara, jemaat ini berpikir dulu. Saudara-saudara, dia bilang, tunggu dulu Pak, memang Bapak tahu saya punya ayam 2. Kalau ayam, saya tidak bersedia Pak. Saudara-saudara, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebanyakan orang setuju dengan nilai-nilai diakonia, saudara-saudara, untuk berbagi sebagai nilai yang harus dikembangkan, tetapi hanya sebatas wacana. Namun saudara-saudara, banyak orang yang undur untuk berbagi ketika diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian hari ini adalah penutupan bulan Mei, saudara-saudara. Kita bersama-sama akan belajar tentang satu peristiwa dari seorang janda di Sarpat, saudara-saudara. Kisah janda di Sarpat ini, saudara-saudara, adalah keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang miskin, keluarga yang hidup dengan 1 orang anak, saudara-saudara. Namun, saudara-saudara, janda ini memiliki nilai diakonia yang begitu tinggi, saudara-saudara. Keberaniannya untuk berbagi, saudara-saudara, dengan segala keterbatasannya dengan orang lain. Dalam hal ini berbagi dengan Elia, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini kebalikan dari satu cerita yang saya katakan tadi. Cerita warga jemaat yang mempunyai 2 ekor ayam tadi, saudara-saudara. Ya. Saudara, kalau seandainya dia punya 2 sepeda motor, tapi seandainya, ya itu kan seandainya. Orang kalau bicara seandainya, karena dia tidak memiliki, pasti dia bersedia. Ya. Tetapi saudara-saudara, ketika ditanya dalam hal tataran kenyataannya, Pak, kalau Bapak punya 2 ekor ayam, apakah Bapak bersedia memberi? Saudara, dia memang punya 2 ekor ayam. Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan itu, dia katakan, tunggu dulu Pak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Alkitab dikisahkan bahwa janda miskin ini bertemu dengan Nabi Elia. Saudara, Elia meminta minum dan makan kepadanya. Saudara-saudara, saudara, janda ini tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup dimakan sekali. Itu pun untuk berbagi dengan anaknya. Saudara-saudara, pergumulan janda di Sarpat ini sangat berat. Ya. Akibat situasi dan kondisi pada waktu itu yang memiliki kemarau yang panjang. Saudara-saudara, persediaan makanannya sangat menipis, dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat lagi bersama dengan anaknya untuk hari esok. Bahkan menurutnya dia katakan dia akan mati karena persediaannya sudah tidak ada lagi dan habis. Saudara, dalam pergumulan yang begitu sedemikian berat, pergumulan yang begitu besar, tiba-tiba ada orang yang meminta makanan kepadanya. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan orang yang miskin, orang yang terbatas, hidup dalam kesederhanaan, lalu ada orang datang meminta tolong kepadanya. Saya yakin kalau kondisi itu terjadi pada saat ini, saya yakin orang itu pasti akan tidak mau berbagi dengan orang lain. Saudara, saya yakin tentu kalau janda ini merasa keberatan untuk berbagi makanannya wajar, karena dia memang kekurangan.
Tetapi saudara-saudara, Elia berusaha meyakinkan janda ini bahwa beras dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis selama masa musim kemarau. Saudara, dibutuhkan iman yang luar biasa untuk memahami apa yang dikatakan oleh Elia ini dalam kondisi yang serba terbatas. Saudara, ini memerlukan keyakinan yang luar biasa besar. Keyakinan yang sungguh-sungguh dari seorang janda ini mau berbagi atau tidak. Ya, saudara-saudara. Saudara, singkat cerita, janda tersebut akhirnya bersedia membagikan sebagian roti yang dimasaknya untuk Elia. Saudara, ternyata benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis walaupun diambil setiap hari sampai datangnya musim penghujan. Saudara, luar biasa. Keyakinan dari janda ini membuat dia bisa menemukan arti pertemuannya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini, saudara-saudara? Apa yang kita bisa aplikasikan dalam cerita ini? Saudara, ada dua hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu baik kepada setiap keluarga demi keluarga. Tuhan itu baik kepada setiap keluarga demi keluarga, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita. Ya. Saudara, Tuhan memperhatikan setiap keluarga-keluarga, mengangkat bagaimana keluarga itu memiliki motivasi yang besar di tengah-tengah segala kesulitan mereka. Ya. Saudara-saudara, Tuhan sangat memperhatikan keluarga miskin dan mengangkat harga dirinya dengan cara memakai keluarga ini untuk memberi makan Elia. Ya. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa semua pada umumnya orang akan memandang memperlakukan seorang janda itu sebagai orang yang lemah. Ya. Kalau kita lihat kan, kalau ada seorang janda di gereja, kita lihat mereka adalah orang yang lemah. Tapi saya tidak tahu juga ini, janda itu dikategorikan yang usia berapa ya? Ya, kalau janda muda saya tidak tahu ya, masuk tidak dalam cerita ini. Ya, ini mungkin janda yang usianya sudah 60 ke atas. Ya, cerita ini ya, sudah 60 tahun ke atas. Ya. Saudara-saudara, biasanya kalau ada seorang janda di gereja, kalau ada pengumpulan dana, biasanya kita lewatkan itu. Ya, apalagi dia sudah renta, sudah tua. Kita anggap mereka itu tidak bisa apa-apa. Kita anggap mereka itu tidak bisa membantu apa-apa. Ya. Secara ekonomi pasti ekonominya lemah. Ya. Dan kita kurang melibatkan mereka. Saudara, saya mau katakan janda di Sarfat ini menemukan harga dirinya ketika dia mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Dia menemukan arti harga diri yang sebenarnya, bahwa di tengah segala keterbatasan dirinya, di segala kekurangan dirinya, dia menemukan bahwa Tuhan mau memakai dia asal dia membuka dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, siapa yang sangka di tengah segala keterbatasannya janda ini mau berbagi dengan Elia? Saya pun kalau diperhadapkan dengan seperti itu, saya akan mikir-mikir. Punya segenggam tepung lalu disuruh berbagi dengan orang lain, saya akan berpikir untuk saya dulu, untuk anak saya dulu ya. Tetapi hal itu dia kesampingkan. Tidak, saya mau dengan segenggam tepung dan sedikit minyak ini, saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia mempercayai apa kata Elia, saudara-saudara, dan dia menemukan harga dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, janda di Sarfat ini tidak mau tahu dengan segala kondisinya. Sekalipun saya susah, sekalipun saya hidup dalam kekurangan, saya mau berfokus kepada Tuhan. Supaya apa? Hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, janda ini betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan Elia terhadap dirinya, sehingga dia mau berbagi kepadanya. Apa rahasianya? Dia fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan membuat kita dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan di tengah-tengah segala kekurangan-kekurangan kita.
Mari kita fokus kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan kita. Sebab dengan berfokus kepada Tuhan, engkau mengecampingkan hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terutama untuk diri kita sendiri. Saudara, ada seorang anggota gereja di sebuah gereja. Saudara, dia datang kepada pendetanya. Dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, mulai hari ini saya akan pindah dari jemaat ini." Saudara-saudara, loh, pendetanya bingung, kenapa Bapak mau pindah? Padahal dia adalah jemaat yang sangat aktif sekali di gereja. Saudara, dia bilang sama pendetanya, "Pak, saya tidak fokus lagi ibadah di gereja ini. Sebab ketika sedang doa, banyak jemaat yang tidak berdoa." Nah, ternyata dia juga tidak berdoa kan, karena dia memperhatikan orang lain. Ya. Saudara-saudara, dia bilang sama Pak Pendetanya, ketika sedang berdoa, saudara-saudara, saya perhatikan banyak anak-anak muda yang main HP. Loh, dia sendiri nggak berdoa kan? Banyak ibu-ibu yang ngobrol satu sama lain. Banyak bapak-bapak yang tertidur di gereja ketika sedang doa sapaan. Makanya saya tidak mau lagi gereja ini, karena gereja ini tidak benar-benar melaksanakan doa itu dengan baik. Saudara, karena pendetanya pendeta yang sangat bijaksana, saudara-saudara, dia katakan, "Baik Pak, saya akan mengizinkan Bapak untuk pindah dari gereja ini. Tapi ada satu syarat, Bapak harus lakukan." "Apalagi Pak Pendeta?" "Pak Pendeta kok banyak syarat sekali?" "Ya, hanya satu permintaan saya Pak. Bapak bawa segelas air penuh, ya, penuh sekali, ya, sampai dia meluber. Lalu kelilingi gereja ini satu putaran tanpa setetes air pun yang tumpah dari gelas itu. Kalau ada yang tumpah berarti Bapak tidak jadi pindah. Tapi kalau tidak tumpah setetes pun Bapak boleh pindah." Pendetanya kan bijaksana sekali ya. Saudara, karena keinginannya sangat besar untuk meninggalkan gereja itu, dia katakan, "Baik Pak Pendeta, saya akan lakukan apa yang Pak Pendeta minta. Karena saya sudah punya niat yang sangat besar untuk pindah dari gereja ini." Saudara, dia isi segelas air yang penuh itu, saudara-saudara. Dia tunjukkan di depan pendetanya, "Ini Pak, satu gelas penuh, saya akan kelilingi gereja ini satu putaran. Bapak lihat, kalau ada yang menetes, ada yang basah, berarti ada yang tumpah. Tapi kalau tidak ada yang menetes, berarti tidak tumpah." Saudara, mulai dia bawa satu gelas air penuh itu, dia kelilingi gereja itu pelan-pelan sekali. Pelan sekali, saudara-saudara. Ya, satu putaran. Saudara, dengan pelan-pelan dia kelilingi, akhirnya sampailah dia di depan Pak Pendeta. Ya. Saudara, memang betul tidak ada yang tumpah setetes pun air itu. Ya, hebat. Pendetanya tanya, "Pak, bagaimana? Ada nggak yang tumpah?" "Silakan Pak Pendeta lihat. Kalau ada yang basah berarti itu ada yang tumpah, tapi ini tidak ada yang basah." Dia tanya-tanya, "Kenapa ini bisa terjadi Pak? Bapak bisa melakukan ini?" Dia tidak tahu. "Saya tidak tahu Pak, yang penting saya lakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan." Saudara, pendetanya bilang lagi, "Bapak mau tahu kenapa Bapak bisa melakukan ini?" "Iya Pak Pendeta, saya mau tahu. Bapak sudah fokus kepada gelas ini, sehingga Bapak bisa melakukan apa yang saya perintahkan. Dan tidak setetes pun air yang tumpah dari gelas ini. Bapak melakukan ini dengan fokus kepada gelas ini dengan sebaik mungkin. Demikianlah bergereja harus seperti itu Pak. Bapak harus fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak fokus kepada Tuhan, Bapak tidak lagi melihat kiri kanan Bapak. Bapak tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Bapak tidak lagi melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Bapak tidak punya waktu itu. Karena Bapak fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak ke gereja, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan orang lain. Jangan fokus kepada keterbatasan orang lain. Sehingga Bapak hanya berfokus kepada Tuhan. Saudara, dia katakan, "Pak Pendeta, saya cabut omongan saya. Saya tidak jadi pindah Pak Pendeta. Ternyata selama ini saya fokus dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Ternyata selama ini saya fokus dengan segala keterbatasan orang lain. Saya tidak pernah fokus kepada Tuhan. Sehingga yang saya lihat adalah kelemahan dan kekurangan orang lain. Hari ini saya mau bertobat Pak Pendeta, mulai fokus kepada Tuhan."
Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kau datang ke gereja di tempat ini, saudara-saudara. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, datang ke gereja fokus kepada Tuhan, engkau tidak punya waktu lagi melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Engkau tidak punya waktu lagi menilai keterbatasan-keterbatasan orang lain. Sebab engkau hanya berfokus kepada Tuhan. Saudara, kita harus banyak belajar dari peristiwa janda ini, saudara-saudara. Ya. Kalau dia fokus hanya kepada kekurangan-kekurangannya, saya yakin dia tidak akan menemukan berkat yang luar biasa besarnya ketika dia bertemu dengan Elia. Kalau dia fokus hanya kepada keterbatasannya, saya yakin dia tidak mau berbagi dengan Elia. Karena dia pikir untuk saya saja kurang, apalagi saya bagi untuk orang lain. Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan melihat segala keterbatasan-keterbatasan kita. Jangan melihat segala kekurangan-kekurangan kita. Ya, Tuhan tidak mau kita memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita fokus hanya kepada Tuhan, sehingga segala kekurangan dan keterbatasan kita, Tuhan akan cukupkan itu di hadapan kita. Jadi kita belajar itu, saudara-saudara. Sama bergereja juga demikian. Jangan pernah kita berfokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita berfokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Sebab kalau kita berfokus hanya pada itu, maka kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya banyak belajar dari peristiwa janda di Sarfat ini, saudara-saudara. Dalam hidup saya banyak belajar dari peristiwa janda di Sarfat ini. Ya. Kalau saya flashback ke belakang peristiwa-peristiwa kehidupan saya, ada banyak kekurangan-kekurangan, keterbatasan dalam setiap kehidupan saya. Saudara, kalau saya terbatas dan tidak berfokus kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan tidak pernah akan membuka berkat yang besar dalam setiap kehidupan saya. Tetapi justru saya tidak mau fokus kepada kekurangan dan kelemahan saya. Saya yakin di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahan saya, kalau saya berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat segala keterbatasan-keterbatasan itu. Tuhan akan menyingkirkan segala kekurangan-kekurangan itu. Dan Tuhan memberikan berkat yang besar dalam setiap kehidupan saya. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Saudara, mari kita belajar dari janda di Sarfat ini, saudara-saudara. Ya, sehingga apa? Hidup kita yang kekurangan ini, hidup kita yang kelemahan dan keterbatasan ini, Tuhan berikan kelimpahan-kelimpahan yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan kita. Saudara, itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang mau kita pelajari dari peristiwa janda di Sarfat ini, saudara-saudara? Saudara, kita mau belajar boleh berani berbagi meskipun hidup di dalam keterbatasan. Ya. Mari kita belajar berani berbagi meskipun hidup di dalam segala keterbatasan kita. Saudara, kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita. Ya. Kalau kita punya segini, mari kita berikan. Kalau kita punya segini, mari kita berikan. Ya. Ya. Bukan kita memberi dari segala angan-angan kita, saudara-saudara. Ya. Banyak orang Kristen memberi dari segala angan-angannya, saudara-saudara. Ya. Seperti dalam ilustrasi tadi, saudara-saudara, bersedia memberi motor karena tidak punya motor. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Ya. Di sini tidak ada, di Wesley ini tidak ada. Tempat lain banyak seperti itu. Kalau di Wesley ini ada punya mobil, dia kasih mobil beneran. Ya. Punya motor, dia kasih motor beneran, bukan motor mainan. Ya. Banyak orang Kristen yang seperti itu, saudara-saudara. Mau memberi kalau di atas angan-angannya, saudara-saudara. Ya. Bersedia memberikan sapi karena memang tidak punya sapi, karena masih angan-angan. Tetapi ketika memiliki ayam dan ditanya, Bapak kalau punya ayam bersedia nggak Bapak memberikannya satu untuk gereja? Karena dia punya ayam, dia katakan, tunggu dulu Pak, saya belum bersedia. Dia sudah punya. Ya. Saudara-saudara, dalam kesukaran dan kesesakan, karena kemarau yang panjang yang dialami oleh janda miskin di Sarfat ini, ada satu kunci yang membuat dia mau berbagi kepada Elia. Apa kuncinya? Percaya. Percaya perkataan Elia. Saudara, untuk percaya itu sulit, saudara-saudara. Tetapi dibutuhkan iman yang besar untuk melakukan itu. Di tengah-tengah segala keterbatasannya, Elia katakan, engkau tidak akan kekurangan. Bagilah itu sama saya. Saudara, saya kalau diperhadapkan dalam kondisi itu sekarang,
Saya yakin berpikir 1000 kali. Ya. Saya kira Bang Darwin juga demikian, punya uang 100 juta. Saya katakan, Bang Darwin, bagi 100 juta itu 90 juta untuk saya. Maka akan berlimpah-limpah berkat Bang Darwin lebih dari 100 juta itu. Saya yakin Bang Darwin mikirnya 99 kali. Ya. Untuk percaya itu sulit, saudara-saudara. Tetapi dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Mempercayai perkataan Elia butuh sesuatu yang sungguh-sungguh dari seorang yang namanya janda di Sarfat ini, saudara-saudara. Tidak mudah. Ya. Dalam percaya itu memang betul-betul percaya, kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, orang yang percaya itu dia tidak pernah berpikir lagi ada apa dengan dirinya. Saudara-saudara, dia mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, ya. Saudara, percaya itu ada 2 jenis, saudara-saudara. Yang pertama, percaya pasti jadi, saudara-saudara. Nah, percaya pasti jadi itu ada dalam Matius 17 ayat 20. Ya. Katakan di sana, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kamu pasti bisa mengatakan apa saja yang kamu inginkan. Biji sesawi, kecil sekali. Sebesar apa sih biji sesawi itu? Kecil sekali, sebesar biji selasih. Tuhan tidak katakan kalau kau punya iman sebesar biji salak itu udah gede. Tuhan tidak katakan kalau kau punya iman sebesar biji alpukat tambah gede. Tapi Tuhan katakan kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, artinya iman yang sederhana, saudara-saudara, iman yang sederhana. Ya. Pasti engkau akan menerima segala sesuatu. Ya. Lalu percaya pasti jadi juga ada lagi dalam satu peristiwa seorang perwira Romawi. Ya. Perwira Romawi ini dia tidak kenal dengan Yesus. Dia perwira Romawi itu bangsa kafir, tidak kenal Tuhan. Tapi dia kenal apa kata orang tentang Yesus itu. Yesus itu memberikan kesembuhan segala macam. Satu ketika ada hambanya yang sedang sakit. Dia katakan, Tuhan, ada hambaku yang sedang sakit di rumah. Cukup Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang di rumah itu pasti akan sembuh. Ya, minggu kemarin saya sudah cerita. Saudara, datang tidak Yesus ke rumahnya? Tidak datang. Sembuh tidak hambanya itu? Sembuh. Oleh karena apa? Percaya. Jadi percaya itu dibutuhkan iman yang luar biasa. Sama seperti janda ini, saudara-saudara. Imannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan iman itulah yang membangkitkan segala sesuatu dalam diri. Saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, yang kedua, percaya seolah-olah sudah terima, padahal belum. Ya. Kita percaya dengan iman kita Tuhan pasti akan memberikan itu. Tetapi kan Tuhan belum berikan itu, tetapi kita percaya. Seolah-olah kita sudah terima, saudara-saudara. Ya. Nah, ini membutuhkan iman yang luar biasa besar, saudara-saudara. Ya. Saya sudah lakukan itu dalam setiap kehidupan saya. Saya percaya Tuhan suatu saat Tuhan akan berikan ini kepada saya. Mulai saat ini saya beriman kepada Tuhan, itu sudah saya terima. Saudara, 19 tahun saya tunggu apa yang saya imani itu ternyata memang Tuhan jawab. Dibutuhkan kesabaran untuk menantikan janji Tuhan yang besar. Ya. Saudara-saudara, janda ini betul-betul mempercayai apa perkataan Elia ketika Elia katakan bagi itu kepada saya. Supaya apa? Ada berkat yang besar yang melimpah dalam setiap kehidupan, saudara-saudara. Janda ini mempercayai perkataan Elia. Saudara, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Saudara, ketika dia berbagi, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan memberikan yang luar biasa dalam setiap kehidupannya. Dan banyak hal yang dia terima melimpah dengan luar biasa yang dia terima dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita harus berani berbuat sesuatu dari apa yang ada kepada kita. Sekalipun kehidupan kita minim, sekalipun kita sendiri hidup dalam segala keterbatasan kita. Amin. Mari saudara-saudara, salah satu kita untuk menguji Tuhan adalah bagaimana kita mementingkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita daripada kepentingan diri kita. Itulah kita menguji Tuhan.
Saudara-saudara, hidup kita harus ditata dengan segala kesadaran bahwa pada suatu saat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Maka orang Kristen diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun. Mau makan, mau nggak makan, kita tetap bersyukur. Amin? Kok nggak amin ini? Amin. Takut ya nggak makan ya. Saudara, mari saudara-saudara, ya, firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara-saudara. Yang salah itu adalah orang yang menjalankannya, saudara-saudara. Kalau engkau menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan. Saudara, saya sudah buktikan itu dalam kehidupan saya. Saya sudah buktikan itu. Ya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kitalah yang kadang-kadang salah menerjemahkan firman Tuhan itu. Saudara, kalau saya senang parkir-parkir di mana-mana itu, saya lihat ada tukang parkir ya. Saya lihat tukang parkir itu adalah orang yang paling hebat di dunia, ya. Dan orang yang paling kaya di dunia yang selalu bersyukur. Coba perhatikan tukang parkir itu, hidupnya tenang, saudara-saudara. Hidupnya tenang. Ya, walaupun mobil banyak dia parkirkan, dia tidak sombong. Ya. Mobilnya itu macam-macam, ada Fortuner, ada Mercedes, ada Avanza, ada banyak mobilnya dia parkirkan, dia tidak sombong. Lalu kalau mobil itu pergi satu-satu, ya, dia tidak merasa sedih, saudara-saudara. Ya, dia tidak sedih. Ya. Nah, kayak gini lah, ini kan semua mobil parkir banyak. Ya. Dia tidak merasa itu punya dia. Ya. Kalau mobil itu pergi satu-satu, dia tidak merasa kehilangan. Saudara-saudara, luar biasa tukang parkir itu ya. Apa rahasia tukang parkir itu, saudara-saudara? Kita harus banyak belajar dari tukang parkir. Jangan diparkirin saja. Ya. Kita harus banyak belajar dari filosofi tukang parkir. Kenapa tukang parkir bisa seperti itu? Saudara-saudara, ternyata saya selidiki, ternyata tukang parkir itu dia tidak merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Saya lihat tadi Bu Yedis kan parkir paling depan, nutupin mobil saya, mobil putih Avanza, ya. Lalu Bu Yedis tadi bolak-balik ya bilang sama tukang parkir, kalau nggak salah, yang Pak titip ya. Ya. Tukang parkir merasa itu tidak punya dia tidak memiliki mobil itu, tetapi dia merasa dititipi. Sehingga kalau mobil semua pergi habis, dia tidak merasa sedih, sebab bukan punya dia. Ya. Saudara, saya mau katakan siapa saja yang merasa memiliki, saudara-saudara, bersiaplah dia kehilangan, saudara-saudara. Karena kehilangan itu pasti menyakitkan. Tetapi kalau kita merasa dititipi, saudara-saudara, kita dititipi jabatan, ya, kita dititipi harta, kita dititipi anak, semuanya itu titipan. Bahkan kita dititipi suami dan istri, semuanya itu adalah titipan. Ya. Suatu saat yang menitipi akan diambil, ya kita harus siap. Ya. Bu Grip, Pak Grip di samping itu milik ibu atau titipan Tuhan? Dua-duanya. Nah, pintar jawaban kalau tentara kan begitu. Siap Pak, dua-duanya. Ya. Saya mau katakan semuanya yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Saya punya jabatan, itu adalah titipan Tuhan. Suatu saat Tuhan pasti akan ambil itu, dan saya harus siap. Saya tidak merasa itu adalah milik saya, saudara-saudara. Ya. Saya mau katakan, mari kita hidup sebagai tukang parkir. Bukan nanti pulang nanti kita jadi tukang parkir semua, tidak. Ya. Mari kita contoh filosofi tukang parkir, saudara-saudara. Ya. Dia memiliki mobil hanya titipan orang, bukan miliknya, saudara-saudara. Saudara janda ini, saudara-saudara, dengan segala keterbatasan dia menyadari, saudara-saudara, dia hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Dia hidup itu karena titipan Tuhan. Jadi sekalipun aku mengalami kesulitan, aku percaya orang yang menitip itu akan memberikan jalan keluar bagiku. Amin. Saudara, mari kita belajar dari peristiwa janda yang miskin ini, supaya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini.
Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan memberkati kehidupan kami. Firman-Mu terus akan mengoreksi setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi suluh dalam setiap kehidupan kami. Berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Yudas beserta istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka. Apa yang menjadi kerinduannya untuk mengembangkan pelayanan tempat ini, Tuhan Engkau berkati itu, supaya sungguh nyata pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat pelayanannya. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang hadir di rumah untuk mengikuti secara daring. Berkati lewat firman-Mu ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan jawablah semua pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, dan firman-Mu terus akan memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka buku nyanyian kita KPPK nomor 342. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Raja
mendengarkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang sahabat kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.